Halo, selamat datang di YouTube channel saya. Nama saya Melati, saya adalah dokter spesialis anak. Hari ini saya akan berbicara tentang infeksi saluran kencing pada anak perempuan. Jadi jangan kemana-mana ya, tonton sampai habis. Tak kenal maka tak sayang, jadi apa itu infeksi saluran kencing atau ISK? ISK adalah infeksi yang menyerang saluran kencing. Nah, saluran kencing ini terdiri dari uretra, kandung kemih, ureter, dan ginjal. Seperti pada gambar di samping ini ya. Dan ini kenapa penting dibahas? Karena anak-anak itu lebih mudah terkena infeksi saluran kencing daripada orang dewasa. Kira-kira kenapa ya? Salah satu jawabannya adalah karena mereka ini masih bergantung sepenuhnya pada orang tua untuk menjaga kebersihan saluran kencing mereka itu sendiri. Jadi kebayang ya, kalau mereka dirawat oleh orang-orang yang tidak memahami bagaimana cara menjaga kebersihan saluran kencing mereka. Perbedaan saluran kencing pada anak laki-laki dan perempuan terletak pada panjang uretranya. Pada anak perempuan, uretranya pendek, sehingga bakteri, virus, maupun jamur yang ada di sekitar lubang kencing itu akan lebih mudah masuk ke dalam saluran kencing. Selain itu, saluran kencing anak perempuan ini dekat dengan vagina dan tidak terlalu jauh juga dari anus ya. Jadi pada kasus di mana kebersihan genital anak perempuan ini tidak dijaga dengan baik, maka bakteri, jamur, ataupun virus yang ada di dalam vagina maupun di dalam anus itu akan dengan mudah berpindah ke saluran kencing. Dan ini yang menyebabkan infeksi saluran kencing pada anak perempuan. Tanda-tanda infeksi saluran kencing yang perlu diwaspadai oleh orang tua antara lain adalah yang pertama, demam. Bunda-bunda sayang harus mulai curiga adanya ISK bila buah hati bunda-bunda sayang ini sering mengalami demam yang bila dibawa ke dokter, kemudian diberikan antibiotik, itu membaik. Dan kemudian beberapa saat berulang lagi. Demam lagi, diberikan antibiotik, sembuh lagi, dan terus-menerus akan seperti itu. Jadi harus langsung ya curiga ini ISK. Dan yang kedua adalah nafsu makan yang kurang. Nah, banyak sekali orang tua yang berpikir anak-anak itu yang nafsu makannya kurang karena kurang vitamin. Nah, tunggu dulu ya. Bisa jadi buah hati bunda-bunda sayang sekalian ini kena infeksi ya saluran kencingnya gitu. Jadi jawabannya adalah mengobati infeksi saluran kencingnya dan mencegah berulangnya infeksi saluran kencing, bukan memberikan vitamin. Nah, kemudian yang ketiga adalah berat badan yang tidak naik secara adekuat ya gitu. Jadi apa yang terjadi pada anak yang mengalami infeksi secara terus-menerus ya. Nah, otomatis nutrisi yang masuk ke dalam badannya ini akan habis oleh infeksinya itu sendiri, sehingga berat badannya akan sulit naik. Nah, ini terjadi pada anak yang ISK, terutama yang ISK berulang ya, gitu. Nah, kemudian yang keempat adalah kebiasaan menggaruk atau bermain dengan genitalnya. Pada kasus ISK, tentunya anak-anak ini pasti akan merasakan ketidaknyamanan pada area genitalnya. Jadi kalau sudah ada tanda-tanda gerak-gerik yang kurang begitu normal ya atau mencurigakan, salah satunya adalah memainkan atau menggaruk genital, itu harus segera curiga bahwa mungkin si anak ini ISK gitu. Dan yang kelima adalah harus dilihat bahwa ada perubahan pola kencingnya ya, mungkin ataukah kencingnya jadi lebih sering biasanya, atau kencingnya tidak lancar, atau kok jadi jarang kencing ya gitu.
dan sekali kencing langsung banyak dan mungkin mengejan si anaknya ini. Nah, ini harus curiga, kemungkinan juga ada infeksi saluran kencing. Apa aja sih yang harus dilakukan untuk mencegah ISK pada anak perempuan ya, terutama ya? Yang pertama adalah pastikan kecukupan cairan per hari buah hati bunda-bunda sayang sekalian. Untuk tahu pasti ya kebutuhan cairan per harinya, itu bunda-bunda sayang bisa konsultasi ke dokter spesialis anak. Karena kebutuhan cairan setiap anak itu berbeda-beda. Dan kalau kita bicara tentang cairan ya, ini berarti nggak hanya air putih ya, ini juga termasuk susu. Termasuk juga minuman-minuman lainnya atau makanan berkuah yang dikonsumsi oleh buah hati bunda-bunda sayang sekalian. Kemudian yang kedua adalah untuk anak yang memakai pampers. Ini harus mengganti pampersnya sesering mungkin. Jangan biarkan pipis atau BAB itu menumpuk terlalu lama dalam pampers. Karena yang terjadi adalah akan terjadi perkembangbiakan bakteri yang berlebihan, dan pada saat jumlahnya terlalu banyak, maka ini akan dengan mudah untuk masuk ke dalam saluran kencing. Jadi sebisa mungkin setiap 3 jam itu cek pampers ya. Kalau sudah ada BAB-nya sedikit atau sudah ada pipisnya sedikit, langsung segera diganti. Lebih baik boros pampers ya, daripada anak ini nanti kena ISK, kemudian ada gejala, kemudian anaknya demam dengan keluhan-keluhan lainnya, yang akhirnya orang tua jadi lebih pusing lagi dan lebih panik ya. Tuh. Kemudian yang ketiga adalah untuk anak yang lebih besar, diusahakan untuk tidak menahan pipis. Apa yang terjadi pada saat kita menahan pipis? Maka bakteri yang harusnya secara rutin dikeluarkan dari saluran kencing akan tertahan dan mereka akhirnya berkembang biak dengan sangat banyak dan akhirnya menjadi patogen ya, atau menjadi musuh yang menyebabkan infeksi pada saluran kencing kita. Dan yang terakhir adalah pastikan untuk mencuci saluran kencing itu dengan benar ya. Nah, yang terjadi adalah banyak orang tua itu yang terutama nih ya untuk bayi, pada saat mereka itu membersihkan pampers ya, mengganti pampers, pada saat membersihkan alat kelamin itu yang saya perhatikan itu dengan tisu basah ya. Tisu basah, dan itu arahnya adalah ke depan, ke depan, belakang, diulang-ulang. Nah, ini yang tidak boleh ya. Kenapa? Karena pada saat sudah sampai ke belakang, maka sudah ada kontaminasi bakteri yang ada di anus maupun vagina ya. Yang akhirnya pada saat tisu ini diarahkan ke atas lagi, ini bisa si bakteri yang tadinya ada di anus atau vagina itu akan masuk ke dalam saluran kencing. Ini yang tidak boleh. Jadi yang harus dilakukan adalah pada saat mencuci atau membersihkan saluran kencing seorang anak, itu adalah dari depan, jika menggunakan tisu ya, dari depan ke belakang tisu dibuang. Ambil tisu baru lagi, depan ke belakang tisu dibuang. Gitu. Jadi sampai bersih harus seperti itu. Tidak boleh sudah sampai ke bawah naik lagi ke atas. Nah, untuk yang menggunakan mencuci dengan sabun, saya sih sarankan ya, mencucinya itu terpisah. Jadi pertama dicuci dulu yang bagian depan, setelah selesai baru yang bagian belakang. Jadi dengan cara yang seperti ini akan menghindari perpindahan bakteri, virus atau jamur dari vagina atau dari anus itu ke saluran kencing. Nah, ini adalah akhir dari video saya. Semoga informasinya bermanfaat. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Dadah!